Halo, selamat datang di channel Bomblok. Kami akan membahas topik-topik menarik yang pasti Anda suka. Kali ini kami akan mengulas tentang Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Gorontalo awalnya adalah sebuah kerajaan yang berdiri sendiri. Kerajaan Gorontalo didirikan pada abad ke-14 dan merupakan salah satu dari beberapa kerajaan yang ada di wilayah Sulawesi. Kerajaan ini terletak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Gorontalo. Seperti banyak kerajaan di Nusantara, Kerajaan Gorontalo memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau sultan yang disebut Olong Iya. Kerajaan Gorontalo memiliki hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Kerajaan Ternate dan Kerajaan Goa. Selain itu, Kerajaan Gorontalo juga menjalin hubungan dengan bangsa asing, termasuk Portugis dan Belanda, yang datang untuk berdagang rempah-rempah dan komoditas lainnya. Pada abad ke-16, Islam mulai masuk ke wilayah Gorontalo dan perlahan-lahan menjadi agama dominan di kerajaan ini. Proses Islamisasi ini berlangsung melalui perdagangan dan dakwah yang dilakukan oleh para pedagang dan ulama dari luar wilayah. Kerajaan Gorontalo kemudian menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di wilayah Sulawesi. Pada abad ke-17, Belanda mulai menunjukkan ketertarikannya pada wilayah Gorontalo karena lokasinya yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Kerajaan Gorontalo kemudian berada di bawah pengaruh dan kendali Belanda. Pada masa kolonial, Belanda mengubah struktur pemerintahan tradisional menjadi bagian dari sistem administrasi kolonial mereka. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gorontalo menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi. Gorontalo resmi menjadi provinsi tersendiri pada tanggal 5 Desember 2000, setelah sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Pembentukan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan wilayah secara mandiri. Sejak menjadi provinsi, Gorontalo mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Sektor ekonomi Gorontalo berkembang, terutama dalam pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah. Pemerintah Provinsi Gorontalo giat membangun sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan dibangun, serta program-program pendidikan dan pelatihan dikembangkan. Gorontalo mempertahankan dan mempromosikan kekayaan budaya lokalnya, seperti seni tradisional, tarian, dan musik. Upaya ini termasuk dalam mendukung sektor pariwisata yang berkembang di provinsi ini, dengan daya tarik utama berupa keindahan alam dan kehidupan bawah laut. Gorontalo aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional Indonesia, baik melalui kontribusi ekonomi, politik, maupun sosial. Pemerintah provinsi dan masyarakatnya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan wilayah ini secara berkelanjutan. Gorontalo, dengan ibu kotanya di kota Gorontalo, terus berusaha untuk mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. Gorontalo terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, terutama pemandangan laut yang masih alami dan hamparan pantai yang bersih. Salah satu spot terkenal adalah Teluk Tomini yang memukau para pengunjung dengan panorama lautnya. Kain toli-toli adalah salah satu warisan budaya Gorontalo yang khas. Kain ini terbuat dari tenunan tangan dengan pola tradisional yang indah dan sering digunakan dalam acara-acara adat. Gorontalo memiliki hidangan khas seperti binte biluhuta. Makanan ini terdiri dari jagung putih ketan, dicampur dengan parutan kelapa, udang dan suiran ikan cakalang, kemudian disiram dengan kuah berbumbu rempah-rempah khas Gorontalo. Kuliner lainnya yang terkenal adalah sate marangi dan ikan bakar Gorontalo. Masyarakat Gorontalo masih menjaga tradisi adat istiadat yang kuat, termasuk dalam upacara perkawinan, pesta adat, dan ritual keagamaan. Salah satu tradisi menarik adalah Momasa, yang merupakan pesta rakyat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
Gorontalo memiliki seni dan budaya yang kaya, seperti seni tari, lili pali, dan musik tradisional, kolintang. Seni-seni ini tidak hanya diwariskan secara turun-temurun tetapi juga dipertahankan dan dikembangkan oleh generasi muda. Keunikan-keunikan ini membuat Gorontalo menjadi destinasi menarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia dan menikmati keindahan alam yang masih asli. Sebagai salah satu provinsi yang kaya akan keindahan alam, warisan budaya, dan tradisi yang kuat, Gorontalo terus menginspirasi dan memikat hati siapapun yang mengunjunginya. Dengan pesona pantainya yang memukau, kesegaran kuliner khasnya, dan kehangatan budaya lokalnya, Gorontalo tidak hanya menawarkan petualangan yang tak terlupakan, tetapi juga pengalaman yang mendalam dalam merasakan kekayaan Indonesia. Dengan terus menjaga dan memperkaya warisan mereka, Gorontalo siap menyambut setiap pengunjung dengan keramahan dan keindahan yang tak tertandingi. Demikian perjalanan kita kali ini, kita akan bertemu lagi pada cerita berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan lonceng dan sampai jumpa.